seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Oke, kalau lagi urus Mas Hadi Movilana, kali ini saya ada informasi terbaru untuk kita simak bersama dan untuk kita ulas bersama. Dan terpenting, 1000 kali ganti presiden pun, kalau kita itu pemalas, maka hidup kita itu tetap akan susah. Inilah pengantar dari saya untuk konten kali ini. Saya memang bukan siapa-siapa ketimbang Bang Rocky Gerung. Tapi saya juga punya hak untuk mengutarakan pandangan saya terkait dengan situasi bangsa ini. Rocky Gerung itu memang cerdas sekali, tapi yang namanya kandung benci, apapun yang dilakukan oleh Jokowi, maka selalu tetap akan salah di mata dia. Ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius. Apakah tidak ada bahasa yang lebih sopan untuk mengkritiknya? Dia ketawa di atas Jokowi yang sedang mengabdi untuk bangsa ini. Dan dia sering kali ya membandingkan zaman Jokowi dengan zaman Soeharto. Nah, dalam salah satu argumennya, pernah Rocky Gerung itu pemirsa katakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang paling jahat untuk rakyat ini. Ya, alasannya di zaman Soeharto itu tidak pernah ada orang yang bunuh diri karena kelaparan. Baru di zaman Jokowi orang bunuh diri karena kelaparan. Itu kata Rocky Gerung. Dan mana dia tahu loh, zaman Soeharto itu tidak ada orang yang bunuh diri karena kelaparan atau lain sebagainya. Dulu kan zaman itu kan nggak ada sosial media soalnya, atau internet seperti yang kita rasakan sekarang. Mana Rocky Gerung tahu kalau kampung saya di Madura itu zaman Soeharto untuk makan aja susah, pemirsa. Ini susahnya luar biasa. Ya karena nggak ada sosial media untuk menyuarakan hal itu, maka Rocky Gerung tidak tahu kalau zaman Soeharto itu juga sangat mengerikan sekali. Kembali ke statement Rocky Gerung, ini bagi saya tidak masuk akal sekali. Masa ada orang kelaparan karena kesulitan mencari beras akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ini tidak masuk akal sekali, pemirsa. Dan saya rasa tidak ada. Toh walaupun ada, bukan seperti itu juga kasus yang sering saya baca atau yang sering kita dengar. Tapi persoalan gaya hidup yang tak terpenuhi dalam sebuah keluarga. Bedakan ya antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kalau gaya hidup itu memang agak sudah lumrah orang bunuh diri. Ya karena tekanan dari seorang istri atau anak dalam sebuah keluarga untuk dibelikan seperti yang orang lain bisa beli. Manusia ini memang diciptakan dengan beragam keadaan, pemirsa. Ada miskin dan juga ada kaya, ada ganteng juga ada jelek, ada kiai, ada jemaah, dan ini memang sunatullah dan lain sebagainya. Yang repot ini, pemirsa, kalau kita itu memang bisanya cuma hanya hidup sederhana, tapi mau tampil hidup mewah yang seperti orang kaya lakukan. Ini yang repot. Nah, orang bunuh diri itu memang faktornya itu. Dan juga difaktori iri, dan juga difaktori kurang bersyukur, dan ketagihan main judi tapi tidak punya uang, atau uang habis gara-gara judi. Ya, dan lain sebagainya juga. Bukan Jokowi yang jahat. Coba saya tanya kepada pemirsa semua, menurut kalian lebih enak zaman Soeharto atau lebih enak zaman Jokowi? Tulis di kolom komentar. Nah ini kalau bagi saya, sesusah-susahnya zaman Jokowi hari ini atau semiskin-miskinnya di zaman Jokowi hari ini, itu tetap masih susah dan masih miskin zaman Soeharto, pemirsa. Ini fakta sekali. Sekarang beras mahal memang, tapi berapa ton beras pun yang sudah habis terbeli oleh orang Indonesia. Zaman Soeharto beras memang murah sekali, tapi rakyatnya nggak bisa atau nggak kuat beli beras. Ini fakta. Mereka makan singkong, geplek, nasi keladi, dan saya pun salah satu rakyat yang pernah mengalami nasi keladi. Ini gatal sekali untuk dimakan, pemirsa. Dan juga televisi satu desa itu cuma hanya satu, pemirsa, yang punya. Itu Pak Mandor Kebun pun kalau di desa saya yang punya. Itu pun TV hitam putih, gambarnya sangat tidak jelas. Pakai aki lagi, bukan listrik. Antenya 30 meter. Nah sekarang tiap rumah, bahkan sebagian tiap kamar itu sudah punya televisi. Paham? Zaman itu stasiun televisi cuma hanya satu, isinya puja-puji, siaran berita melulu. Nah hari ini zaman Jokowi, stasiun televisi digital di daerah saya itu sudah 45 channel. Dan juga sepeda motor di desaku pada tahun 80-an ya, masanya Soeharto itu yang punya itu cuma hanya satu orang. Dan era Jokowi setiap rumah hari ini sudah punya motor minimal satu, metik semua.
Dan sepeda ontel pada zaman itu, zaman Soeharto, satu desa itu bisa dihitung dengan jari sebelah. Sekarang sepeda ontel cuma dipakai angkut singkong atau pisang keliling. Yang tersisa paling mungkin ya sepeda gunung. Itu pun bagi yang hobi pemirsa. Itu pun yang mahal loh, bisa seharga motor Matic Jumbo. Dan tahun 1981, anak sekolah SD itu celananya bagian pantat banyak yang bolong-bolong. Ini fakta. Kemudian biasanya ya disulam dan ditempelin kain bekas sarung pemirsa. Ya karena nggak kuat beli. Dan era Jokowi baju dan celana bisa dibeli sebulan sekali, itu pun kalau mau. Dan era Soeharto sekolah sandalan jepit, kadang disopak paku karena sudah putus sandalnya. Kemudian juga di zaman Soeharto mobil untuk beli mobil itu mimpi di siang bolong pada zaman Soeharto. Hanya para camat yang dikasih kol oranye. Toko material yang suka borong mobil pickup atau pejabat dan direktur yang pakai Toyota. Mobil murah memang saat itu, tapi entah kenapa jarang ada yang mau beli. Sekarang di kompleks saya tinggal rumah kosong atau hampir ambruk saja yang tidak punya mobil. Itu pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan sebelah. Dan juga zaman Soeharto ya dulu ketemu ikan asin itu seminggu sekali pemirsa. Sekarang malah dihindari makan ikan asin tersebut karena dianggap makanan tidak sehat dan mengandung formalin. Dan dulu di zaman Soeharto juga makan telur ayam, satu telur itu masih dibagi 4. Sekarang anak-anak ya sudah bosan makan telur karena sekali makan bisa sekaligus 4 butir dijadikan dardar. Dan juga di zaman Soeharto dulu makan daging ayam atau sapi itu setahun sekali pemirsa. Kalau enggak lebaran paling ya ayam sakit yang dipotong. Nah sekarang ayam sakit itu sudah dibuang, tidak dimakan. Dan anak saya malah males makan ayam terus. Padahal dulu saya sendiri makan daging ayam 1 tahun sekali. Pas itu cuma hanya lebaran. Terus di mana enaknya zaman Soeharto yang dipuja-puja oleh Rocky Gerung? Boleh ditambah kalau ada yang punya pengalaman yang unik terkait dengan zaman Soeharto. Dan ini adalah statement yang bagi saya tidak realita banget apa yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung. Ya nggak tahu kalau menurut kalian, dan tulis di kolom komentar. Dan mungkin hanya ini saja konten kali ini atau pembahasan kali ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi ada puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa Nanti udah ada ngepunch. argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Punchline-nya ada di depan. Oke Bang, kami kan sudah nyiapin lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lo sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya Bang ya. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih Bang? Yang ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Nah kalau nggak DO terus apa Bang? Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi Menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar. kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu di hologramkan melalui anak-anaknya. Itu kan tanya hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Lalu kalian itu tanya hologram. Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu yang kosong artinya kan. Masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real.
Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Karena wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebetulnya. Tapi lu yakin Gibran hanya akan menjadi ban serep? Pastilah. Kecuali Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi.